betulkah atau benarkah bukti seorang hamba atau umat Kristen ini, bukti kecintaan dia kepada Yesus adalah menyembah apa yang disembah oleh Yesus, betul atau tidak? Tidak. Singkat padat, tidak. Kenapa? Bukti kecintaan kami adalah melakukan seluruh perintah Tuhan Yesus. Karena perintah Tuhan Yesus adalah perintah Sang Bapa. Bagi kami hanya cuman nyembah-nyembah tapi nggak mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, itu sama aja omong kosong. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu kata Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Berarti tidak betul tadi ya pertanyaan saya. Bukan tidak betul, kan Anda bertanya, jawaban saya itu. Nggak ada yang mengatakan tidak betul. Aneh juga ya, kontroversi soalnya. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Kontroversi jawabannya. Iya, silakan. Kalau dibilang kontroversi, kontroversi terhadap apa? Tadi kan pertanyaan saya, betulkah bukti kecintaan seorang hamba Kristen ini adalah menyembah apa yang disembah oleh Yesus? Katanya tidak betul. Iya, katanya kan kontroversi terhadap iya, ternyata tidak betul loh. Nah, sudah dijawab. kontroversinya terhadap apa? Udah saya jawab, jangan diulang-ulang Bang, karena saya nggak lemot sih Bang. Kontroversinya, jawabannya tidak sinkron dengan isi Bible. Silakan. Dalam surat Yohanes. Boleh. Boleh ya buka Alkitab di sini? Boleh, silakan. Nah, buka dulu kitabnya ya. Boleh. Yohanes berapa? Teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap, share, sama nge-give ya, kalau bisa nge-give ya. Agak-agak was-was Bunda. Terakhir kali ya kan. Kena. Yohanes berapa Bang? Yohanes 20:28. Silakan. Yesus menerima penyembahan dan pengakuan sebagai Tuhan dari murid-muridnya. Terus? Nah, kalimat Yesus menerima penyembahan dan pengakuan sebagai Tuhan dari murid-muridnya. Kok bisa disebut Tuhan oleh manusia? Kenapa manusia yang memberi? Begitu. Tuh, kontroversi terhadap apa kecintaan kami tadi itu dulu dong. Ini nyambung sedikit ya. Oke. Nyambung dulu. Tadi Abang bilang, betulkah bukti kecintaan kalian dengan menyembah apa yang Yesus sembah? Saya sudah menjawab. Terus kontroversi dong. Dengan apa? Dengan Yohanes 20 ayat 28. Oke, saya baca ya. Yohanes 20 ayat 28 isinya begini ya kan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kontroversinya di mana? Iya, baca ayat selanjutnya. Ya Allah Tuhan. Baca ayat selanjutnya. Loh, kamu mau nyebutkan berapa ayat? Tadi gua bilang Yohanes 20 Enggak, ayat itu kan 28. Iya. Kontroversi terhadap pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini pelan-pelan nih, kan yang dicari sinkronisasinya apa dengan yang tadi toh? Itu kan. sinkron. Kata Abang bukan sinkronisasi, kontroversi. Sinkron dengan Iya, kontroversi maksudnya kan apa? iya kok saya bilang kontroversi. Terus kan ucapan saya Apa tadi, yang kontroversi? Saya tanya, apa iya, yang kontroversi? apa yang kontroversi? Tidak sesuai bahwasannya Yesus itu Tuhan. Kenapa tidak sesuai?
Karena Yesus saja. Bukan itu tadi Bang, Abang nggak nginget. Bukti kecintaan orang Kristen, umat Kristen. Bukti kecintaan apa kami? Nggak pernah Iya, pakai membuktikan cinta-cinta kayak kau itu loh, Iya. Bang. Iya, bukti kecintaan seorang Agatha terhadap Yesus, ya, terhadap Yesus yang sebagai pengutus adalah menyembah apa yang Yesus disembah oleh pengutus. Yesus. Gimana Yesus pengutus? Maksudnya, Loh, kan oh dia Yesus Tuhan. Oh, Enggak, terima Yesus kasih diutus. Bang. Yesus enggak. Biasa yang mengutus itu memang Tuhan, Bang. Yesus diutus. Yesus diutus. Tadi Makanya katanya itu pengutus, pengutus atau diutus? Yesus itu, makanya kan saya bilang bukti kecintaan Agatha sebagai Kristen adalah menyembah apa yang Saya disembah nggak oleh pernah menyatakan bukti kecintaan saya begini sesuai dengan keinginanmu. Emang ada saya mengatakan itu? Enggak, saya ini kan saya yang ngomong nih. Saya yang Loh, ngomong nih. Anda menyatakan sesuatu yang nggak saya nyatakan. Anda waras. Loh, ini kan dari Alkitab. Apa dong? Anda menanyakan kecintaan saya terhadap Tuhan saya itu biar pribadi saya. Kenapa Anda ngurusin kecintaan Oke, sekarang saya? gini sederhana mungkin bahasa saya Oke, kurang paham. abang Ketinggian tadi nih. sabar. Abang tadi bilang Yesus adalah pengutus. Betul Bang. Buka dulu. Bukan, Lukas saya nggak 10 bilang itu. ayat. Diutus. Sabar. Ini karena saya mau makasih loh, Abang bilang Yesus pengutus. Karena memang di Lukas 10 ayat 1 memang Yesus mengutus murid-muridnya masing-masing 2. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga mengutus 12 murid. Itu tertulis di mana? Matius 28 ayat 19. Yang ketiga, Yesus juga mengutus Rasul Paulus, ya. Iya. Terus di mana? Kisah para Itu dalam kisah yang lain. Itu dalam kisah yang lain. Makasih ya, memang saya cinta kali terhadap Tuhan Yesus. Buktinya saya tahu dia mengutus. Makasih Bang sudah mengakui Tuhan saya pengutus. Wah, saya nggak perlu ngomong saya cinta Tuhan. Nggak perlu, udah saya bilang. Bukti kami itu mencintai Tuhan saya adalah dengan melakukan apa yang Dia perintahkan. Karena perintah Yesus adalah perintah Bapa. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai akhir. Thank you ya. Setidaknya teman-teman paham ya. Cara berlogika dan cara bernarasi. Makanya saya bilang, Abang nggak usah menyatakan sesuatu yang tidak saya nyatakan gitu ya. Nggak usah lah, udahlah Bang. Kalau saya mencintai Yesus, kalau saya menyembah Yesus, itu biar jadi pribadi saya, urusan saya. Abang nggak usah ngurus-ngurusin mau kayak gimana saya menyatakan cinta saya kepada Tuhan saya ya. Itu biar jadi bagian saya, oke? Ini ya Bang WK, awalnya Abang masuk, Abang menunjukkan sebagai muslim yang baik, gitu ya. Yang sebelumnya yang saya ke Bennett, ya. Dan sekarang Abang bilang panik. Iya Bang, kami panik Bang. Gimana Abang aja deh. Ya Bang, kalau kamu bilang saya panik, iyain daripada saya besok nggak makan. Panik takut ditanya, iya saya takut ditanya, makanya saya nggak live lagi. Ngomong itu atau bernarasi itu yang relate aja kan. Kalau saya panik, saya kan nggak buka room, saya tidur ya. Itu logika. Jangan menyatakan sesuatu yang nggak logis. Ini kan mempermaluin kalian, paham ya? Ini iman saya, tolong hargai. Kalau kamu bilang kontroversi, kamu nggak bisa buktiin kontroversinya di mana. Sampai bawah. Aku mau bertanya tentang suatu pernyataan. Tadi ada pernyataan dari Sis Agatha mengatakan bahwa Yesus tidak mencintai dunia. Itu Yesus mengajarkan kita tidak boleh mencintai dunia, Pak. Dicatat, Pak. Nggak gitu tadi pernyataan saya, jangan diganti ya. Yesus mengajarkan kita tidak mencintai dunia, itu ada. Ya. Silakan. Betul. Ya. Lalu? Yesus
Kalau menurut saya Yesus mencintai dunia. Cuma Yesus mau memperbaiki dunia karena Yesus itu adalah Yesus menciptakan dunia ini seperti itu. Apa pendapatmu? Aku mau tanya dari pendapat dari ya dari teman-teman ortodoks seperti apa? Pendapat apa? Ya maksudnya tadi katanya Yesus nggak mencintai dunia. Betul. Yesus mengajarkan kita jangan mencintai dunia. Itu pernyataan saya. Itu pernyataan saya. Yesus mengajarkan kita jangan mencintai dunia. Kalau Bapak bilang Yesus mencintai dunia, itu kan mungkin maksud Bapak adalah karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mungkin itu maksud Bapak ya. Mengeluarkan pernyataan bahwa Yesus nggak mencintai dunia. Yesus nyuruh kita jangan mencintai dunia, Pak. Dia nyuruh. Pak, ngerti nggak? Dia mengasihi dunia, tapi dia nggak nyuruh kita mengasihi dunia. Allahu Akbar. Oh, Pak, alam bagaimana? Bingung aku. Pernyataanku pun kok bolak-balik. Tak ada aku bilang Yesus tak mencintai dunia. Nggak ada itu. Kok ulang lagi? Agak lain. Sabaran saya tipis memang sama Oten. Lembut-lembut Kak ya. Sama Oten nggak usah lembut lah. Sama yang punya kawasan aja lembut. Masalahnya saya nggak ada menyatakan itu gitu loh. Tolong ya, jangan diganti. Kalau kau ganti pernyataan saya lain artinya gitu loh. Makanya saya bilang satu kata pun jangan kau ganti. Paham nggak? Capek kan aku. Enggak, kaget sih Bor, pas maaf lah Bor. Untung nggak langsung ini kok, kau ini terangkat kau ke sorga ya kan. Gitu loh, jangan diganti-ganti pernyataan saya. Kenapa sih manusia ini cenderung menambah-nambah sesuatu? Udah Tuhan Yesus bilang jangan ditambahin lagi. Apa kabar? Ya udah, putar ulang pernyataanmu. Kau putar aja sendiri Pak, saya nggak ada waktu untuk putar-putar ulang. Tadi. Memang kau cuman bisa mengais-ngais, mengemis-ngemis dari pernyataanku. Kau nunggu kesalahanku dalam menyatakan sesuatu. Kau kalau punya pertanyaan, bikin pertanyaanmu. Jangan orang kau koreksi. Koreksi dirimu aja sendiri Jadi kau nungguin aku live, nunggu aku salah kepleset, baru kau bertanya. Ini mulung Pak. Kau kalau mau menjebak orang, apa bedanya kau dengan orang-orang yang dulu menjebak Yesus? Waktu Yesus ya kan, sengaja orang-orang di Alkitab itu ya, mereka menjebaknya dengan niat menjebaknya. Didatangkanlah perempuan yang sedang gitu, terus biar dia menghakimi. Kau sama seperti mereka, mau menjebak orang. Ya aku nengoknya. Jangan kayak gitu. Kau kalau memang kau manusia dan pengen tahu firman Tuhan, kau tanya aja dengan ikhlas. Udahlah. Memang bukan Oten dia. Bukan Oten. Tahu orang mana aku nggak tahu. Banyak kali ceritanya. Kalau mau nanya aja firman Tuhan, nggak usah jebak-jebak orang. Ya, ingat itu ya. Kalau niat kau menjebak orang, apa bedanya kau dengan iblis? Apalagi congormu sekarang, kakek-kakek kok kayak gini. Jadi apologet yang benar lah. Iya, kau yang paling benar di dunia ini Bang. Aku nggak betul. Iya, memang nggak benar aku. Yang benar itu hanya Allah. Cuman Tuhan Yesus yang benar. Mana ada manusia yang benar? Kalau kau udah sanggup jadi Allah, berarti kau lah yang benar itu. Hati-hati dengan setiap pernyataanmu. Kau yang membolak-balikkan pernyataan saya. Dah.
Kau kalau memang mau cari panggung jangan di sini, kau ke rumahnya si Juma aja, cari panggung di sana, kau habis kau digilas. Kan kau cari panggung di sini, Pak. Kau cuma bisa mengkritik pekerjaan orang Kristen. Kerjamu apa? Ya? Kalau kau memang orang Kristen, jangan mengkritik orang Kristen. Ya? Bikinlah sendiri karya-karyamu. Ibu pula aku ngurusin aku. Mau bansos aja lah. Apa-apa. Tanya, jangan pernyataan orang kau pertanyakan. Tanya yang baru, kayak nggak ada ide kau. Udah mati pun cahaya kemuliaanku. Itulah. Terus baguslah kalian. Kalian orang Kristen, udahlah kalian pun nggak bisa apa-apa. Cuman bisa komen. Emang lo netizen. Jangan kayak gitu. Pekerjaan orang pun kalian halang-halangi. Pekerjaan orang kau iniin. Sementara kau cuma duduk-duduk aja di situ. Halo, shalom kakak Geta. Shalom KUA kosong. Kenapa KUA kosong? Isilah. Shalom kakak, saya Kristen kakak. Boleh buka kameranya Bang KUA. Aduh, kakak ini mau tanya saja kakak. Iya, silakan. Tapi tetap buka kamera, Bang. Apa pertanyaan Abang? Silakan. Izin kakak mau tanya saja tentang firman Tuhan dalam Yeskiel 9 ayat 4 tentang huruf T kakak. Terus lanjut Bentar dulu, tentang apa? Bacain dulu. Oh iya kakak, saya bacakan dulu. Yeskiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang dari tengah-tengah kota. Orang-orang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Terus di Wahyu kakak tentang Ini dulu satu-satu 600. dulu. Apa yang mau kamu tanya? Satu-satu dulu. Oh iya kakak, baik. Saya tanya tentang T itu saja kakak, saya agak kurang paham jadi. Apa yang ditanya tentang T? Orang disuruh Tuhan suruh bikin huruf T, terus apa masalahnya? Iya, mau tanya itu saja kakak. Mau tanya tentang apa huruf T? Terus? Iya huruf T itu saja kakak. Kenapa dengan huruf T? Jadi dibikin kayak huruf T. Masalahnya apa? Kan itu perintah Tuhan, suruh bentuknya kayak gitu. Baik kakak, siap. Oke, apa lagi? Mana lagi ini? Apa lagi, Bang? Sabar kakak. Wahyu, tadi dikatakan di Wahyu. Wahyu berapa? Tentang 66 itu kakak. 66. 66 itu adalah 66 itu adalah manusia yang ingin menjadi Allah. 6 itu kan hari di mana manusia diciptakan, hari ke-6. Kenapa 3? Yaitu Allah, merujuk kepada Tritunggal. Jadi kenapa 66? Itu adalah antikris, orang-orang yang ingin menjadi Allah. Itu maksud dari itu angka 66 itu, Bang. Siap kakak, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanya Pak KUA? Itu saja kakak, terima kasih. Shalom kakak, Tuhan berkati. Oke. Ada tadi yang bertanya. Apa tadi pertanyaannya? Udah kelewat. Terjet dah. Masa sih? Halo Bang Nopri 21. Kirain BT 21. Halo. Halo, silakan buka kameranya. Bang, Iya. ini mau tanya aja.
Ini Iya, di bisa. sini bertanya buka kamera, Bang. Emang mau nanya di sini nggak mungkin kan nge yang lain gitu. Tapi wajib, Bang, wajib buka kamera kalau udah bisa buka kamera. Ya, silakan, Bang. Bang Nopri mau bertanya apa? Oh, hilang. Di sini tuh gitu ya, muka petak lagi live. Iya, Kak Yani Nurham, kakak yang nggak mukanya petak, iya. Gimana kakak aja lah, yang penting ada muka kak, daripada nggak punya muka ya kan Kak Yani yang di privat. Nggak apa-apa Kak, Lady Putih biasa itu, udah di privatnya ya kan? Biar nggak ketahuan muka dia juga kotak-kotak, jangan-jangan. Lah, nggak apa-apa. Yang penting ada muka, daripada ngaku manusia tapi nggak ada muka kan aneh gitu ya. Iya nggak apa-apa. Memang kayak gitulah. Mau cemana lagi? Segitiga Kak, Umajang kayak sempak ya. Segitiga Bermuda ya. Spesies lain, astaga. Tapi itu ya langsung di privat ya. Kenapa? Semua di privat, muka jadi nggak ketahuan. Ada apa sebenarnya nih yang nggak jelas-jelas ini wajahnya? Slebel akunnya. Oh, nggak ada, akunnya nggak ada. Hahaha, lucu kali kakak ini. Iya, kalau nggak ada muka, waduh, Saitun.